Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Ada di antara kita yang berpikir, kalau awalnya rezeki kita sedikit, nanti jadi berubah jadi banyak. Iya. Kalau awalnya jodoh kita itu yang itu, nanti jadi yang ini, siapa tahu yang lebih baik misalnya ya. Yaitu sebenarnya adalah satu ilmu yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Yang penting adalah doa itu bagian dari kewajiban seorang hamba. Itu yang penting. Jadi kita harus selalu berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa ya. Dan Allah berfirman ya, berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi memang Allah mengatakan kepada kita, berdoa, nanti pasti aku kabulkan. Jadi mintalah apa saja, mintalah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Farid Abdurrahman dalam program siar Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Tahsinut Tilawah atau memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik, alhamdulillah di studio telah hadir ya seorang narasumber yang biasanya juga mengisi rubrik ini. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Munawir. Ya, beliau ini adalah instruktur Al-Quran ya. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Baik pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini ya, rubrik Tahsinut Tilawah akan membahas tema latihan surat Al-Kautsar. Nah, di dalamnya akan dibahas tentang surat Al-Kautsar ya, dalam segi tahsinut tilawahnya. Baik, langsung saja kita mulai ya perbincangan kita. Ya Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan latihan surat Al-Kautsar nih. Nah, bisa dicontohkan Ustadz bacaan surat Al-Kautsar ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd ya. Kita akan latihan surah Al-Kautsar ya. Surah Al-Kautsar ini salah satu surat favorit. Nah, disenangi banyak orang ya. Karena pendek ya, salah satu surat yang pendek dalam Al-Qur'an. Kenapa kita membahas masalah surat ini? Karena surat ini adalah tadi surat favorit ya. Nah, biar ketika para pendengar Voice of Islam dimanapun berada, ketika memilih surat ini menjadi salah satu pilihan ketika sholat, maka perlu diperhatikan cara membacanya dengan baik. Gitu. Saya akan mencontohkannya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, begitulah kira-kira bacaan surah Al-Kautsar. Jadi sekali lagi perlu kita perhatikan karena ini adalah salah satu surat yang digemari banyak orang. Nah, ketika kita mengambil surat ini menjadi pilihan kita ketika melakukan sholat, maka tadi kita harus memperhatikan cara bacanya dengan baik. Benar. Lalu kesalahan apa saja nih Ustadz yang biasa terjadi ketika membaca surat Al-Kautsar ini?
Kesalahan apa saja yang biasa terjadi ketika orang yang sering membaca Al-Kautsar ya? Nah, kesalahan yang pertama adalah sering sekali naknya tidak ditahan gunahnya. Cepat-cepatan dia inna gitu, harusnya ditahan inna pakai feeling ya. Gunnah itu Ibnul Jazri mengatakan wa gunna miman wa nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Jadi gunnahkanlah mim dan nun yang bertasydid. Di situ ada nun yang bertasydid. Kita gunnahkan, kita tahan. Berapa lama tahanannya itu adalah mengikuti feeling ya. Sesuai dengan hasil talaki belajar kita kepada guru kita ya. Jadi ini adalah wa hadza maraji'uhu at-talaqqi. Rujukannya adalah talaki ini ya. Di kebiasaan itu naknya tidak ditahan, matnya juga tidak dikasih panjang di sana, ya kan? Inna a'tainakal kautsar, ditebalkan rohnya ya. Terus kesalahan berikutnya adalah kefasihan dalam mengucapkan huruf so. Nah huruf fa juga ya, ini selalu kalau kita di Jawa Barat ini susah menyebutkan huruf fa ya, pa sol. Jadi posisikan bahwa gigi seri atas kita ini masuk ke perut bibir bawah kita ya. Fa, kasih hembusan angin sedikit ya, karena sifatnya adalah hamas ya. Fasalli li rabbika wanhar. Nah ini haknya cenderung tidak dapat ya. Karena apa? Ini kepentingannya kenapa kita harus pastikan ini, karena akan merubah maknanya. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Kan itu maknanya. Nah, tetapi kalau nanti diganti itu, kita ngasal saja, akhirnya bukannya huruf H yang keluar tapi huruf H. Maka maknanya akan berbeda. Fasholli li rabbika wanhar, berubah maknanya. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan bentaklah dia. Jadi salah maknanya. Ini kebiasaan kita buru-buru membaca Al-Kautsar. Jadi akan merubah maknanya, dan itu adalah kesalahan fatal. Nah, dan ketika itu terjadi maka kita akan berdosa. Nah, terus sama. Nah, sya-nya juga tidak dipanjangkan. Inna sya, innanya tadi, innanya tidak ditahan, kembali sama seperti tadi ya. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi kebiasaan kesalahannya itu adalah tadi khawatir suka tertukar hurufnya, terlalu cepat, panjang pendeknya. Nah, panjang pendeknya juga tidak diperhatikan. Kenapa? Karena buru-buru. Nah, sementara Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, bacalah dia dengan perlahan-lahan. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjar kita dengan ganjaran yang besar. Nah, jadi jangan sampai kita terburu-buru, tadi akan terjadi banyak kesalahan ketika kita membacanya dengan terburu-buru ya. Jadi sifat bacaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perlahan-lahan dalam membaca Al-Quran, tidak terburu-buru gitu. Nah, kalau hukum tajwid di dalamnya itu apa saja nih Ustaz kira-kira? Kalau hukum tajwid di dalamnya apa saja? Oh, ini sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Hukum tajwid yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah kita lihat di situ ada gunnah musyaddadah namanya ya. Inna ditahan. Nanya panjang. Kenapa panjang di situ? Karena matobi setelahnya ada hamzah. Hamzahnya ditulis di atas alif atau berdiri sendiri. Kalau di situ ditulis di atas alif. Ketika hamzah itu ditulis di atas alif atau di bawah alif, maka itu namanya mad jaiz.
Nah, panjangnya adalah 5 harokat atau 2,5 alif. Nah, harus dipanjangkan itu di sana ya. Jadi untuk riwayat yang kita pelajari ya. Riwayat Imam Hafiz an Asim min Tariq Syatibiyah. Adapun riwayat yang lain ada yang membacanya 2 thariqah yang lain itu membacanya 2 harokat. Pendek ya dibacanya. Tapi kalau kita yang menggunakan thariqah Asy-Syatibiyah, kita membacanya adalah 5 harokat atau 2,5 alif. A'tainaka al-kautsar. Jadi sar di situ ro-nya dibikin tebal karena tafkhim ya. Ro-nya dibikin tebal. A'tainaka, nakanya itu mad tabi'i. Al-kautsarnya itu ro-nya dibaca tafkhim ya. Kenapa dibaca tafkhim? Ro itu adalah ketika dia sukun sebelumnya berharokat fathah, maka dia akan dibaca tebal. Bagaimana tebalnya itu? Tebalnya itu adalah ketika ujung lidah kita naik ke langit-langit. Jadi sar. Inna a'tainakal kautsar. Tebal ya. Ro tebal. Fa nefa. Fasal so. Perhatikan ya. Jadi ini salah satu daripada huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7. Sodo, tozo, ko, kho, dan gho. Nah, itu huruf isti'la. Ujungnya o. Nah, huruf isti'la itu adalah ujungnya o. Baik Ustadz, sepertinya pembahasan ini panjang ya Ustadz ya. Namun kita akan jeda dulu sebentar nih. Dan buat para pendengar semua, jangan kemana-mana, karena rubrik Tahsinut Tilawah akan kembali menjumpai Anda tentunya setelah yang satu ini. Tetap setia di Voice of Islam. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Voice of Islam. Mari, mari menimba masalah. Mari, mari menimba masalah. Mari,
Mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kembali bersama saya Farid Abdurrahman dan narasumber kita Ustadz Munawir dalam rubrik Tahsinut Tilawah atau memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita sedang berlatih membaca surat Al-Kautsar. Baik, langsung saja kita lanjutkan ya pembahasan dan juga latihan kita. Baik, tadi telah membicarakan ya Ustadz ya tentang hukum tajwid yang ada di surat Al-Kautsar. Nah, ini bisa dilanjutkan Ustadz tentang penjelasannya. Silakan. Ya, jadi kita sudah tadi sampai fasalli li rabbika wanhar. Ya. Fa. Nah, sekali lagi huruf fa itu posisinya adalah di bibir. Gigi seri depan kita ini masuk ke perut bibir bawah. Dihembuskan anginnya supaya bunyinya fa, tidak dibaca pa. Jadi P ya. So ini posisinya adalah di ujung lidah kita, ujung lidah kita ke ujung gigi bawah. Sama dengan huruf sin dan sama dengan huruf zai. Hanya saja dia termasuk dari huruf isti'la. Karena dia termasuk huruf isti'la, maka bunyinya adalah o. Bunyi o di sini ini bukan berarti kita harus memajukan bibir kita, tidak, tetapi memang itbaq ya, lengketnya so itu huruf so ini menyebabkan dia tebal kedengarannya ya. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi di situ ada izhar ya. Ada izhar. Apa itu izhar? Jelas membacanya ya. Nah, di situ kita sering terjadi kesalahan juga di sini adalah dibikin mantul. Wanahar. Jadi nggak boleh mantul ya. Karena syarat izhar itu yang pertama adalah tidak boleh mantul. Nggak boleh dibaca wanahar, mantul itu. Terus berikutnya adalah izhar ini juga tidak boleh ditahan, nggak boleh fasalli li rabbika wanhar. Tidak boleh ya. Iya, nggak boleh. Misalnya pengen supaya agak seni sedikit gitu ya, dipanjang-panjangin, ditahan-tahan, itu tidak boleh. Nah, yang ketiga syarat izhar itu tadi adalah ada musaktah, tidak boleh juga kita berhenti. Ada jedanya di sana. Fasalli li rabbika wanhar, kasih jeda. Nggak boleh juga dikasih jeda ya. Terus yang terakhir adalah adamul ikhtilas, tidak boleh mengambil dengan cepat, tidak boleh menyambar. Fasalli li rabbika wanhar. Terlalu cepat ngambilnya. Jadi natural saja seperti biasa. Fasalli li rabbika wanhar. Habisin nunnya, suara nunnya, terus haknya diambil, roknya juga tebal. Nah, kita lanjutkan. Ingat gunnah tadi, gunnah musyaddadah, ditahan. Berapa lama tahanannya? Itu tadi menggunakan feeling. Menggunakan feeling tahanannya itu kita tidak boleh membacanya terlalu pendek juga. Jadi nanti diajarkan ketika kita belajar dengan talaki ya. Ketika kita belajar dengan talaki kepada guru kita, maka di situ akan dikasih nanti feelingnya sampai segini ketika membaca gunnah musyaddadah ya. Inna syani'aka huwal abtar. Qalqalah ya. Jadi qalqalahnya di sini adalah dijalankan, nggak boleh dibaca abtar berhenti gitu, jalan saja. Inna syani'aka huwal abtar.
abtar. Jadi baknya itu jalan gitu ya. Baknya itu jalan. Nah, jadi itu kandungan-kandungan tajwid yang ada di sana. Ada izharnya juga tadi ya. Inna syani'aka huwal ada qalqalahnya juga. Ada ra-nya di ujung, ra-nya juga dibaca tafkhim ya, atau dibaca tebal. Nah, itu tentang bagaimana kita melatih surah Al-Kautsar. Saya ulangi sekali lagi ini biar bisa biar didengarkan ya. Baik, Ustaz. Biar diperhatikan para pendengar Voice of Islam dimanapun Anda berada, didengarkan bagaimana kita membaca surah Al-Kautsar. Sekali lagi, surat ini adalah surat paling favorit ya, surat paling disenangi. Nah, tetapi hati-hati. Nah, karena ini surat termasuk surat yang paling disenangi, akhirnya kita membacanya dengan buru-buru. Nah, ketika kita membacanya dengan buru-buru, kita terjebak. Nah, banyak akan terjadi kesalahan-kesalahan. Makanya perlu kita perhatikan dan perlu kita talakikan ya. Belajar sebagaimana dulu para sahabat, mereka mengatakan, kami kalau belajar 10 ayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pindah ke ayat yang lain sebelum kami menghafal dan mengamalkannya. Nah, jadi belajar di depan guru tuh sampai hafal. Sampai hafal ya. Sampai hafal bacaannya bagaimana, di apa hukum tajwidnya di sana. Ini bukan teorinya ya, bukan teori, tetapi praktiknya bagaimana menyebutkannya ya. Saya akan bacakan sekali lagi para pendengar dimanapun Anda berada. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi begitu cara membacanya. Ya, baik. Tadi saya sempat mendengar Ustadz membaca huruf kaf itu K gitu. Nah, itu sebenarnya posisi huruf kaf itu bagaimana, Ustadz? Ya, sebenarnya kalau kaf itu tadi dia memiliki posisinya ya. Kalau posisinya itu adalah di aqsal lisan namanya, di pangkal lidah tetapi lebih ke depan setelah huruf qaf. Nah, pangkal lidah ini kan ada dua. Yang pertama adalah qaf, sesudah qaf agak ke depan sedikit ada huruf kaf. Kaf ini dia posisinya di pangkal lidah, dia harus ditekan, ada syiddahnya. Nah, salah satu sifat yang dominan di huruf ini adalah syiddah namanya, dia harus ditekan. Terus yang kedua dia ada hamesnya. Jadi ada suara angin yang keluar. Ka. Nah, jadi ada suara anginnya ya. Jadi tadi sehingga Farid mendengar saya membacanya bahwa kafnya itu agak ditekan dan agak keluar anginnya gitu ya. Fasalli lirabbika fasalli lirabbika wanhar. Tadi juga saya baca di ayat yang pertama itu tadi di ayat terakhir juga ya. Inna syani'aka, agak ditekan sedikit ya. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi posisi kaf itu tadi adalah di pangkal lidah agak ke depan sedikit. Posisinya adalah setelah huruf qaf. Baik, kita telah berlatih Ustadz ya, berlatih dan membahas nih tajwid yang ada dalam surat Al-Kautsar. Nah, terakhir Ustadz mungkin ada kesimpulan atau nasihat nih buat para pendengar yang sedang mempelajari Al-Quran ya Ustadz, silakan. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus membaca Al-Quran itu dengan tartil tadi ya. Karena tartil itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika cara kita untuk membaca Al-Quran itu sendiri ya. Terus yang kedua adalah nasihat saya, ini pertama tadi, nasihat saya adalah kepada para pecinta Al-Quran atau orang-orang yang senang membaca dan mempelajari Al-Quran, bahwa kita jangan berputus asa ketika belum bisa melafazkan huruf-huruf yang
agak susah ya. Nah, maka teruslah berlatih. Berlatih. Ketahuilah bahwa ketika seandainya Allah tidak mentakdirkan umur kita panjang, nah Allah tidak mentakdirkan umur kita panjang, kitalah orang terbaik, orang yang sedang belajar dan sedang mengajarkan Al-Quran. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Utsman bin Affan, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nah, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Proses itu kita jalanin saja, bersabar terus. Sabar, ya. Terus memiliki semangat yang kuat ya. Semangat yang kuat karena ini adalah kalamullah. Jadi ganjarannya kita menjadi orang terbaik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya umur kita tidak panjang, kalau seandainya kita ditakdirkan tidak panjang umur kita, dan kita sedang dalam proses belajar dan mengajarkan Al-Quran, berarti tadi kita akan tercatat menjadi orang yang terbaik. Jadi jangan ragu-ragu ya. Terus semangat, terus berlatih, karena ini adalah butuh latihan, sehingga bacaan kita akan menjadi baik ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ingat, kita akan dapat ganjaran, dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik. Baik pendengar yang budiman, itu tadi ya pembahasan dan latihan kita terkait dengan surat Al-Kautsar. Baik buat Anda yang mungkin ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan juga masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas dan juga info-info lainnya, silahkan kunjungi website kami di www.mediaislamnet.com. Nah, akhir kata saya Farid Abdurrahman dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih nih kepada Ustadz Munawir atas kehadiran dan penjelasan serta latihan surat Al-Kautsarnya nih Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga saya ucapkan buat para pendengar yang telah setia mendengarkan acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.